Oke, yuk Bapak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya Pak Haji, saya Juminto dari Bekasi. Setahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu saya menjalankan ilmu dari RDIY, ternyata terwujud. Dan pada saat itu ada kendala kerjaan, jadi saya pindah ke profesi yang lain, sehingga saya akhirnya jadi supir taksi. Kemarin kan kerja di perusahaan gitu, jadi keamanan. Jadi saya jalankan semua apa yang ada di RDIY, ternyata rekening saya memang terisi, Pak Haji. Waktu itu rekening saya terisi, demikian Pak Haji. Terus selama saya jadi supir taksi, akhirnya kendala saya untuk mandi yang ada 9 lembar daun pandan itu, akhirnya kayaknya sulit saya cari, tapi tetap saya mandi Pak Haji. Setelah saya kalau pandannya kenapa kamu nyari? Nyari nggak bakal ada bos. Jadi iya, gimana Bu Pak? Alah, gue nggak setuju. Iya, nyolong. Iya Pak Haji, siap. Iya. Iya Pak Haji. Itu yang akan saya tanyakan. Nah nanti itu netizen rame. Lo sih gara-gara mancing jago ngomong gitu. Maksudnya kalau tetangga kita ada, Bapak kencingin pandannya, nanti kan tumbuh subur, jadi Bapak yang manen gitu loh. Siap. Maksain Pak, kenapa sih Mas harus mandi pandan? Bapak dan Ibu, kan Ibu pernah ngelahirin bayi, Bapak pernah punya anak bayi. Bayi itu pada saat lahir bau pandan. Cium aja di alat kelaminnya bayi, bau pandan. Ciri-cirinya dia gadis apa bukan gadis, bujangan apa bukan bujangan. Nanti dikasih tahu putri Bapak sama putra Bapak. Nanti kalau pengantin baru, kamu cium dulu ya alat kelaminnya bau pandan enggak. Ini ilmu dari mana Mah? Ilmu dari mana Pak? Ini Haji Dwi Susanto. Nah nanti kalau yang enggak gadis, kan nanti digosok dulu pakai pandan. Biar ketipu. Jadi bayi itu Pak, waktu baru lahir, rezekinya ada aja. Dari tantenya, dari kakaknya, dari adiknya, dari omnya, dari tetangganya. Ada aja rezekinya. Dibawa ke mall, dipegang-pegang sama orang. Karena dia bau pandan. Nah kita bohongin dan nih malaikat rezeki. Dengan kita mandi pandan. Biar nanti kita rezekinya ada aja. Boleh? Ya kan namanya kita usaha, masa nggak boleh? Jadi pandan wajib Pak 9 lembar. Baik Pak Haji, siap. Ya. Siap. Paksa ya. Pak Haji boleh gak kalau alat kelamin saya dibungkus pakai pandan? Agus setuju. Nanti tinggal direbus. Apa? Jadi kolak. Ayo diarahin yang mau nanya gantian. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Titin dari Cisauk. Ya. Alhamdulillah saya udah 3 kali kesini. Ya. Pertama kesini saya nyamahin anak saya supaya cepat kawin. Ya. Tapi alhamdulillah itu udah kawin setelah 4 hari. Alhamdulillah. Segampang itu kawin. Ya. Beda kawin sama nikah beda tahu. Terus yang kedua kan pernah nanya sama Pak Haji. Superman sama Superman beda. Kalau Superman celana dalamnya di dalam, kalau Superman celana dalamnya di luar. Yang kedua Pak Haji pernah kan kata Pak Haji saya mau kasbon ke bos, saya kan kerja. Terus camahin aja tempelin ke fotonya. Alhamdulillah dikasih tuh 20 juta sama bos. Wah, tepuk tangan dong. Terus yang ketiga, saya kan mau berangkat kerja lagi nih. Tapi kenapa jalannya ke sini lagi? Apa harus berhenti kerja apa lanjut gitu? Kerjalah, tetap kerja. Man, kalau ada yang nanya hajatnya terkabul, testimoni di shoot bisa kali nih banyak tamu-tamu pada japri gue. Pak Haji yang pada nanya bisa gak lo shoot wajahnya Man? Berdiri, ibu berdiri. Yang ya nggak apa-apa lah. Soalnya banyak yang pada japri nih Man.
Biar kelihatan alat kelaminnya kotak apa oval. Yuk coba ulangi lagi Bu. Ya Jadi yang nanya sekarang berdiri ya. Yuk. gini Pak Haji, yang ketiga itu saya kan Pertama apa? Pertama. pertama kesini kan suruh Pak Haji camahin. Saya kan sama anak saya kerja ya berdua. Terus Neng coba orang camahan, maknya Neng litik-litik ayah jodoh gitu kan. Terus sama saya camahin. Nggak lama 4 hari ada yang ngelamar tuh. Ustadz ke kerjaan, ke tempat kerja saya. Terus udah gitu 7 hari kemudian langsung ngelamar, diajak nikah tuh yang ke-1. Yang kedua saya ke Pak Haji lagi. Pak Haji saya mau di mana? Mau kasbon gitu ke bos, kata Pak Haji kan suruh colek alat kelamin. Colek alat kelamin Ya, langsung manjur. ke foto bos ya. Ya. Terus saya laksanain kayak gitu. Benar juga tuh. Terus yang ketiga sekarang, kenapa saya mau kerja datangnya ke sini lagi padahal ini mau berangkat kerja Pak Haji. Gimana tuh itu? Jangan, Ibu jangan keluar dari kerja dulu. Jangan. Sekarang hajatnya Ibu apa yang sekarang? Hajatnya pengen cukup aja lah. Gampang Bu, Ibu paksain, ini berlaku semuanya, colek alat kelaminnya Bapak atau Ibu kalau mau tidur 99 kali taruh di mulut. Alat kelamin saya cukup, alat kelamin saya Gitu ya, cukup. gitu. Uang saya cukup, rezeki saya cukup, gitu boleh. Boleh. Bisa? Ya lu shoot ke gue man, kalau ada yang nanya lu shoot ke sono. Yuk, Dah, makasih. yuk. Ayo. Ganti-gantian, Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, ini dalam bulan ini hutang saya sudah lunas. Ya. Angsuran mobil sudah lunas Pak. ya. Coba. Multiguna juga sudah lunas. Ya. Akan tetapi saya ternyata masih punya tunggaan denda Pak. Dendanya berapa? Dendanya itu 30 juta Pak. Oke. Tapi saya angsurannya mobil sudah lunas, multiguna utang sudah lunas. Tapi saya mau ke BCA itu rasanya takut Pak. Untuk ngambil BPKB rasanya takut ditagih itu Pak. Bapak dan Penterannya, Ibu, Pak. Bapak dan Ibu, dengerin ya Pak. Bapak dan Ibu, hidup ini cuman sekali. Hidup ini cuman nggak ada yang hidup 2 kali, nggak ada. Sekali. Kenapa Bapak harus takut? Maju Pak. Kalau kalah, Ya. berusaha lagi maju. Makanya Siap, saya Pak. setuju tuh sama orang-orang. Siap. Ya, saya setuju tuh sama orang-orang Cina. Siap, Nggak ada rasa takutnya. Maju aja. siap. Maju lagi. Jangan takut. Nggak punya duit, maju aja takut. Kita kebanyakan takut. Berarti saya besok harus ke bank ambil BPKB Pak. Iya, kan Siap, ada Pak. ilmu kearifan lokal. Iya, Pak. Sudah, Remas Pak. alat Iya, Pak. kelamin taruh di mulut. Sudah Pak. Yang gue omongin orang Sudah ngerti, tunduk. Pak. Iya, sudah Yang ngerti. gue omongin orang tunduk. Sudah ngerti. Yang Pak. omongin orang takluk. Ya, Bos, gue punya mobil Toyota Hilux putih. ya. Buat belanja anak yatim. Jadi mobil yang belanja paling mewah di kota Bogor hanya RDAY Kandang B. Jadi yang buat belanja sayuran mobilnya tuh Hilux warna putih. Ya betul? Hilux warna putih. Nah mobilnya itu disedekain dari tamu. Jadi tamu nyedekain ke saya. Tapi dia nggak bayar cicilannya. Nah saya bilang, bos, ini gimana mobilnya? Udah bayar belum? Udah beres Pak Haji, tenang aja aman. Lah kan saya juga percaya mah nggak mungkin lah. Copot celana dalam gue, ini buat ngelap cuci mobil. Nah kemarin supirnya lupa, nggak pakai celana dalam yang buat nyuci, ketangkep debt collector. Jadi Gue saya tahu harus debt bagaimana, collector Pak? yang nangkep dia. Ya, Pak. 37 orang. Iya. Motor dikawal. Hilux kita, Toyota Hilux kita dikawal. 37 orang. Saya bilang tenang aja bos, jangan takut lah bos. Lo manusia sama manusia takut, janganlah. Lawan. Nah gimana dong Pak Haji? Lo numpang ke toilet sebentar di tempatnya leasing. Terus lo kalungin di leher. Iya alhamdulillah. Atau kalau dari rumah kita sudah cebok-cebok dulu bisa. Bos, Pak? kenapa nggak lo kalungin aja leher lo di itu? Pakai celana dalam lo buat datang ke leasing. Besok Iya, datang. Oke. iya. Iya Pak.
Nanti kan pihak leasing akan lihat lo seperti orang gila. Siap. Nggak apa-apa Pak. Biar Semua, BPKB keluar, iya Pak. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semua orang gila pasti dapat diskon. Iya. Iya betul. Iya. Ada apa? Dimaklumin. Coba lo lihat kalau ada orang gila, bisa kan ibu lagi buru-buru, terus ada orang gila mau nyebrang, ibu berhenti gak? Berhenti. Yang diduluin apa? Orang gila dulu. Lo gila. Jadi saya harus datang Pak. Iya, jadi Harus bapak berani datang, copot Pak. celana dalam bapak, dikalungin di leher, bapak di leasing. Nanti kalau pas mau masuk di perusahaan leasing, orang nanya, Pak tuh lehernya ada apa? Oh ini apa namanya? Slayer. Ah betul. Ini slayer. Slayer RDAY. Iya. Jangan kita pramuka aja, Iya, slayer. Jangan kita naik gunung aja slayer. Iya. RDAY juga kita mau manjat terkabul harus pakai slayer. Biar kondang. Makanya ya, kita Pak, bikin ya. acara kali ya. Siapa yang ikut pencerahan dapat pakai slayer dapat 10 juta ya. Uang absen. Besok ya. Bohong nggak yang datang orang gila semua. Berarti saya besok harus datang ya Pak ya. Harus Ya. berani datang ya Pak ya. Datang Ya. pakai celana dalam dikalungin di leher. Nanti Bapak nih biar kelihatan kerahnya gini, Pak. Tuh. Nah, ini Bapak gini ya. Oh, Nah, atau nanti kalau pakai ditanya, jaket "Pak, ini. kok kerahnya begitu?" "Iya, saya pemain film Star Trek." Apa zaman dulu kita kecil? Star? Kayak gini nggak bajunya Star Trek? Ya. Di maaf ya, kadang kan ada tamu yang japri, "Ji, lu sih tamunya nanyanya A, lo jawabnya Z. Oh, tamunya nanya A, lo jawabnya P." Iya, yang penting kan masuk logika ya. Ngapain juga serius-serius. Yang penting maju. Jadi Bapak pakai celana dalam, terus colek alat kelamin Bapak, taruh di mulut, colek sambil ngomong, "Ucapan saya didengar, ucapan saya didengar, ucapan saya didengar, ucapan saya didengar, ucapan saya didengar." Dia lulut, dah remes, set. Nah, ini pegang. Jadi kalau buka pintu jangan sekali-kali begini ya, langsung kacanya pecah. Nah, buka pintu begini. Nah, gitu. Nanti Bapak pas masuk ke dalam, mana pimpinannya leasing nih? Oh, bukan pimpinannya, oh Bapak gini. "Bentar Pak, pimpinannya mau keluar bentar lagi." Nah, oh nih pimpinannya. Oke, baru salaman. Lunas. Tidak kena denda dalam hati. Sudah Udah Bapak lunas, langsung Pak. duduk. Nanti Iya, kan benar. langsung pimpinannya lemas. Iya. Ada apa ya Pak? Gitu. Tapi tetap pakai ini Pak. Oh, kalung tetap dipakai dong. Kalung tetap dipakai. Siap, Nanti Pak. kan akan si pimpinan leasingnya akan telepon ke security. Iya. Pak security tolong dong cariin bambu nih ada yang mau bunuh diri. Dipenuhi ya Pak. Iya Pak, siap Pak. Oke? Oke, terkabul Pak. Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Engkun dari Majalengka. Ya, Saya datang ke sini pertama saya pengen silaturahmi sama Pak Haji. ya. Saya dari dulu pengen ke sini tapi saya nggak sempat, bukan nggak sempat jadi gimana ya? Jadi mau dari dulu saya lihat dari YouTube ya. Dari dulu udah setahun lebih mungkin lihat Pak Haji. Pengen ke sini tapi saya enggak aja gitu. Nggak tahu mungkin masalah keuangan gitu apa mau pokoknya saya ke sini. Tapi Ya. baru kemarin saya ke sini. Tadi pagi siang ke sini. Begini Pak Haji, saya minta izin. Saya selalu itu menjalankan itunya Pak Haji. Saya udah dijalanin tapi saya belum sudah dijalanin tapi belum minta izin sama Pak Haji, minta Oh, iya. izin gitu. Minta izinnya. Saya Ya. udah praktekin, udah apa? Udah dipraktekin, semua udah dipraktekin, tapi saya belum minta izin sama Pak Haji gitu. Iya, boleh. Saya minta izin, udah praktekin gitu, segala macam udah dipraktekin. Apa yang udah Ibu praktekin ilmu RDAY? Apa aja? Bangun 00, senyum, mandi pandan, tahajud, baca Quran. Terus pakai celana dalam kebalik, udah. Pakai celana dalam yang 9 hari nggak ganti, cuman di selepas sholat doang gitu.
udah gitu, tapi saya belum ada izin dari Pak Haji gitu. Tapi saya sekarang masih itu Pak Haji, jadi masalah peruangan masih terpuruk lah. Gitu. Saya katanya jualan depan rumah sayuran gitu. Pertanyaannya apa? Kan sekarang suami sakit. Sakit apa? Tadinya sih sakit pinggang, sekarang menjalar ke kaki. Jadinya aku jadi gimana ya, jualan enggak gitu. Suami kan sakit. Berobat. Ibu umur berapa? Suami Ibu umur 52. berapa? Aku 52, suami 54. Oh iya. Dan Di bawah sekarang- saya dong, saya 55. Berarti masih muda. Bisa gak disuruh mandi jam 00? Iya, Atau kalau nggak bisa mandi, ibu kompres. Ibu kalau udah jam 00, dia mau air dingin atau air hangat. Nggak boleh air panas ya. Air hangat kalau nggak air dingin. Kenapa nggak boleh air panas? Takutnya dari atas rambutnya rontok semuanya. Nggak bakal manjur. Apanya dikompres? Alat kelaminnya. Semua. Semua dari sih ujung pala sampai dipraktekin. ujung kaki. Pokoknya harus kena air setiap hari. Kalau dia nggak bisa mandi, kalau dia bisa mandi, mandi. Tidak ada orang yang mandi jam 00 saldonya di bawah 1 miliar. Nggak ada. Semua orang yang mandinya jam 00 pelan-pelan saldonya 1 miliar. Itu otomatis. Jadi Coba sekarang, praktekin. Pak Haji, jadi sekarang aku kan. Hah? Jadi sekarang Mandi aja. Mandi aja. Mandi aja. Pak Haji begini, jadi sekarang kan suami sakit, jualan enggak, jadi berhenti. Jadi sekarang Pertanyaannya apa? Pekerjaannya saya pengen lunasin utang Pak Haji, utang sama saudara-saudara gitu kan, pinjam dulu buat sehari-hari, kan suami sakit. Bu, Pak, maaf ya. Bapak pernah punya istri, ibu pernah hamil. Ada gak orang hamil kalau belum waktunya lahiran melahirkan? Gak bisa. Hamil lahirannya berapa bulan? 9 bulan. Ada gak yang baru hamil 2 bulan melahirkan? Gak ada, namanya keguguran. 3 bulan melahirkan, ya ada dia keguguran. Jadi ibu tenang aja, udah pasti lunas bu. Tidak ada tamu RDAY yang datang ke RDAY utangnya tidak lunas, saya belum pernah dengar. Pasti lunas. Pasti lunas. Amin. Tapi mesti diyakinin dulu, sugestinya mesti kuat. Tidak ada tamu RDAY yang datang ke RDAY hajatnya tidak terkabul. Belum pernah ada. Pasti terkabul. Pasti terkabul. Amin. Jadi bapak dan ibu bantu saya, kita kerjasama. Ibu yakin, ibunya harus yakin. Tapi kalau ibunya kok belum ya, nggak mau. Harus yakin. Modalnya cuma yakin doang. Iya modalnya yakin dulu. Nanti kalau udah yakin kelihatan baru nanti saya ajarin privat khusus. Tapi kalau ibu kan saya lihat masih ngambang. Kalau dimasukin ke dalam privat khusus yang ada nanti ibu konslet. Kok konslet? Ya berharap. Oke. Yuk bapak. Ya. Assalamualaikum. Ya. Yuk. Yuk bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Aji, saya non muslim. Non muslim. Ya agamanya apa? Mandi udah. Agamanya apa? Agamanya Buddha. Buddha. Ah, Terus? saya udah laksanakan mandi daun pandan Ya. 9. Tapi istri saya nggak suka saya kesini nih Pak Haji. Gimana tuh? Nggak Supaya apa-apa bos. Nah. Bos, kalau istri nggak suka kesini, bos praktekin aja di rumah tanpa sepengetahuan istri. Rata-rata bos, saya juga dulu istri saya nggak suka. Karena istri saya dari Pulau Sumatera, sayanya dari Pulau Jawa. Tapi alhamdulillah sekarang saya terkabul, dia baik bener. Ada Pak Haji, istri saya ada di sini, tapi ikut Ah? aja. Tapi ikut juga. Kalau saya mau pergi ke sini, saya nggak bilang nggak usah ikut deh. Kamu gini. Ya, tapi ikut juga. Bagaimana Pak Haji? Nggak apa-apa, nggak Ada apa-apa. Araknya. Ada di dalam apa di luar? Ada di dalam apa di luar? Pak Haji, sampai berantem Pak Haji. Ada di dalam apa di luar? Tidak. Oh ada di dalam. Oh iya. Gampang bos. Lo kesini naik apa berdua istri lo? Kemarin naik kendaraan pribadi. Nah. Sekarang saya naik kereta. Nah gampang. Lo remes alat kelamin lo tanpa sepengetahuan istri. Nanti pura... Pak Haji, udah remes, tapi dia tahu. Hah? Saya malah dimarahin. Tahu. Ya makanya ngeremesnya jangan ketahuan istri.
Bos lagi tidur, Bu, ngeremesnya. Pak Haji. Lo ngeremesnya jangan ketahuan istri. Nanti lo bilang sama istri. Lo manggil istri apa? Mami. Hah? Mami. Mami, Mimi, kita makan Indomie yuk di kantin. Sambil lo nyentuh kulitnya, dia megang tangannya. Pura-pura kita ajak dia, Mi, kita makan Indomie yuk. Nah, yang penting lo udah ngeremes dulu. Jadi lo ke toilet. Bentar yang Mi, aku mau ke toilet ya. Lo remes 9 kali. Enggak kan nggak tahu. Hah? Tahu Pak Haji. Iya, sekarang ada di ruangan. Waktu ngeremes kan dia nggak tahu. Lo izin sama istri, Mi, mau ke toilet dulu ya mami di sini dulu. Iya kan dia ngomong gitu. Nah di toilet lo ngomong sambil ngeremes. Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, nama istri saya Binti. Nurut, manut, katut, sayang, setia. Apa yang saya lakukan dia mendukung. Semua uang yang saya serahin sama dia hari ini dibalikin semua ke saya. Dah lo kepal. Lo deketin Mi. Ke kantin yuk Mi. Mi ke kafe atas yuk Mi. Sambil lo tuntun pura-pura mesra. Padahal dia mau lo ceburin ke jurang. Bos, bini gue juga begitu bos. Sama dari Sumatera juga. Iya sama. Nah istri gue kadang nih kalau gue mau berangkat nih. Misalkan tadi gue mau berangkat ya. Istri gue nawarin. Papa mau gak? Kata bini gue. Mau apa? Mending nenen. Diemot alat kelaminnya. Coba bayangin bos. Sampai nawarin gitu. Papa diemot dulu ya. Enggak ah. Mau buru-buru jalan. Karena udah siang kan mau tamu yang privat kan. Habis ini kita mau pencerahan kan. Udah. Nah sebegitu takluknya tuh istri kita tercinta. Sebegitu takluknya. Nah bapak sama ibu juga harus pakai ilmu kearifan lokal. Menaklukkannya. Ibu menaklukkan bapak dengan cara itu. Bukan caranya kita berdebat. Bukan caranya kita diskusi. Bukan caranya bapak dan ibu ego. Saya nggak mau. Udahlah pak. Semua hajat kita. Semua keinginan kita. Semua cita-cita kita. Terkabul wasilahnya dengan alat kelamin. Sakit gigi. Colek alat kelamin. Tempelin di gigi. Kista gigi. Tempelin. Polip. Colek, taruh di hidung. Polip. Apa aja, manjur pak. Saya Anak. percaya. Iya, bapak coba taklukin dulu. Nah nanti bapak bawa air. Bapak. Jadi alat kelamin bapak. Ini kan misalkan tempat minum. Nih bapak pakai nih. Nah direndam nih alat kelamin bapak. Masuk gak nih kira-kira? Segede gini ya. Nah nanti airnya bapak tuang di gelas. Gini, ini bawa air sambil ngomong. Terus bapak beli gado-gado dong. Nanti kuahnya yang buat gado-gado bapak bawa air sendiri. Ini pakai air ini ya. Nah buat ngaduk. Nanti kan bapak udah ngomong nih buat hajat istri. Hajatnya terkabul cair 10 miliar istri nurut manut katut. Nah nanti kan bapak beli gado-gado. Nanti kan Mi aku beli gado-gado. Apa yang dibilang sama istri bapak? Alhamdulillah setan datang. Nah ini jadi banyak cara pak. Banyak cara gak bu? Banyak cara. Atau bapak beli gado-gado atau bapak beli apa. Begitu buat istri. Jadi jangan. Ini kan ilmunya bagus Mi. Gini-gini Mi. Aduh saya gak setuju pak. Udah ditaklukin dengan alat kelamin kita masing-masing. Caranya bebas. Bapak mau meraktekin di mana bebas. Mau dibikin air nanti ini buat bikin gado-gado. Kalau anak istri suka gado-gado. Buat bikin rujak. Pakai ini sedikit airnya biar kelihatan encer. Kan dia nggak tahu juga. Bikinin es campur. Pakai ini. Aduh sayang bener ya suami saya ya. Kita ngomong yes. Iya bu. Istri saya kan papa
Aku mau uang 100 juta. Buat apa mama? Mama kalah kripto. Misalkan kalau dia main kripto ya. Mama, aku minta 100 juta. Ini pak langsung pak. Kasih. Nih. Waduh sayang bener. Saya nggak bodoh bos. Remes. Balikin nggak? Balik lagi pak. Simpen di papa aja deh. Nitip di papa deh, kalau di mama takut boros. Dalam hati saya, alhamdulillah. Banyak cara bos, oke? Tapi udah Yo, tahu Pak Haji. ibu ya. apa? Kan saya nonton tiap hari. Apa? Saya nonton YouTube tiap hari. Pertanyaannya apa? Oh, saya udah mandi pakai daun pandan. Ya, Saya sembahyang, pertanyaannya apa pertanyaannya? saya nggak doa kayak muslim gitu. Gimana Pak Haji? Kan saya nggak ngomong muslim, emang Enggak, tadi saya ngomong nggak muslim. melakukan sholat kayak Bacanya bahasa Indonesia. oh, nggak. Bismillahirrahmanirrahim pakai bahasa Indonesia. Oh, Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama lo Allahnya siapa? Kalau gua kan Allah. Ya, Nah, lo apa? Ian. Atas ridho apa? Dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe. Oh, sebutin. Pimpinan saya Ya, sebutin. Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya istri tercinta binti nurut manut katut sayang setia romantis. Ya, apa aja lah bebas. Nah, nanti Bapak bikin tuh air, namanya air asinan. Itu. Ya. Coba dulu, nanti kalau Bapak udah terkabul, datang lagi testimoni. Begitu juga semuanya ya. Jangan satu diborong, satu pertanyaan, satu. Nanti praktekin. Jadi namanya proses. Kalau banyak-banyak namanya protes. Yuk, Ibu apa? Ayo. Pak Haji, Ibu boleh mana? nggak di-shoot? Enggak, yang di-shoot saya. Ya. Yang di-shoot kalau yang testimoni aja. Mic-nya mana mic-nya? Pakai mic. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Rosyani dari Sukasari Pak Haji. Ya. Saya kan kemarin hari Senin itu WA Pak Haji ya. Terus saya bilang Pak Haji, saya punya anugerah hampir 100 juta. Tapi suami aku nggak tahu. Terus Pak Haji langsung bales itu WA-nya. Pak Haji nyuruh saya ke kandang ikut privat gratis ini. Terus kata saya, iya Pak Haji, terima kasih udah dibalas. Terus Pak Haji bilang rumahnya di mana, terus ongkos dari rumah ke kandang berapa kata Pak Haji. Terus kata Pak Haji, kirim nomor rekeningnya sekarang. Udah saya kirim. Berapa tapi, ongkosnya dari rumah Ibu ke sini ke RDA berapa? 77.000 Pak Haji kalau naik Gojek. Jadi pulang pergi berapa? Hampir 150 ya Pak Haji. Oh iya, kasih bos. Uangnya ambil. Iya, Di Pak tas Haji, hitam. makasih. Ayo ambil. Tuh di tas biru. Alhamdulillah. Ada lagi? Makasih Pak Haji. Kasih 200.000. Alhamdulillah, makasih Pak Haji. Kasih, ya. Yuk. Bapak apa pertanyaannya? Belum selesai. Oh apa? Ayo. Pak Haji, terus kan kata saya kan saya punya anugerah itu suami saya nggak tahu, kata saya kan gitu. Pertanyaannya apa? Ya gimana caranya pengen lunas, terus apa yang harus saya lakukan gitu Pak Haji? Apa saya harus jujur sama suami apa gimana? Perempuan yang hobinya nawarin ML sama suaminya setiap hari, saldonya nggak akan di bawah 1 miliar, selalu di atas. Nah coba tawarin. Perempuan yang hobinya ngemot alat kelamin suaminya setiap hari, saldonya nggak akan pernah di bawah 10 miliar, nggak bawah suka, Pak 10 Haji. miliar. Sering kok. Ngemot? Iya. Ya udah diterus. Bos, di-shoot bibirnya coba bos, bentar. Pak Haji jangan atuh. Alah diliatin dulu bibirnya. Malu nih Pak Haji. Alah coba lihat bibirnya dulu, di-shoot bos bibirnya bos. Itu kan rahasia Pak Haji. Alah nggak apa-apa, 200.000. 200.000. Kasih 200.000. Pak Haji itu gimana, apa saya harus jujur supaya lunas apa gimana Pak Haji? Nggak usah. Nggak usah. Laki-laki nggak cocok diajak jujur, dia cocoknya ditipu. Kan Pak Haji hutangnya tuh hampir 100 ya Pak Haji. Terus yang Kan nanti ibu ngemot, ya, cair 1 miliar.
Iya Pak Haji. Bayar ke dia 100 juta. Iya. Yang 900 juta ibu tinggal balikin ke saya. Ibu yang ngemot, ibu yang lunas, saya yang nikmatin. Itu setiap hari harus Pak Haji. Harus wajib tiap hari ngemot. Berapa kali? Tiap Harus hari. berapa kali tiap Ibu lunas, Pak Haji? ibu ngemotnya boleh di kamar. Ngemotnya boleh di meja makan. Boleh ngemotnya di dapur. Boleh ngemotnya di Pak Haji kan tiba-tiba kalau lagi mau kayak gitu Pak Haji, tiba-tiba anak tuh pada masuk kamar gitu Pak Haji. Bu, ibu yang ngemot alat kelamin suami, anak suruh nyemangatin tepuk tangan. Ayo mama, 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 mama. Nanti kalau anaknya dua, papa. Ya udah nanti kita video call, kita bikin sinetron. Iya, kadang suka Judulnya nggak jadi langsung orang diangkat gila lagi kelaminnya, ngikutin gurunya yang gila. Jadi itu aja Pak Haji yang saya lakukan ya Pak Haji. Ya, ngemot alat kelamin suami. Soalnya Mot. minggu ini kakak saya minta uangnya untuk dibalikin Pak Haji, gimana? Kan lo belum ngemot dulu dong tiap hari selama 99 hari. Kan Ngemot. dia suami saya tuh kerjanya security Pak Haji. Jadi sehari di rumah, sehari enggak gitu. Hari ini ngemot di rumah, besok ngemot di pos satpam. Alhamdulillah Pak Haji. Iya Pak Haji, gimana kalau sehari ngemot sehari enggak gitu? Boleh dicoba boleh. dulu. Terus hijabnya gitu biar lunas. Berarti 99 kali ngemotnya selama 99 kali. Mendingan dikebut. Sehari 10, besok 10, cuman 9 hari. Pak Haji kalau kelamaan kayak gitu suka pengen muntah Pak Haji. Bu, Jujur. ibu sebelum ngemot biar nggak muntah latihan dulu pakai lontong. Apa namanya, lemper. Oh iya. Nanti kalau ibu biar semangat, ibu beli saus. Oh gitu. Saus, apa nih? Saus sambal. Enggak enak kayak doh nih gini. Ya udah Pak Haji, makasih banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah. Saya baru pertama hari ini Pak Haji. Ya. Kalau istri saya udah 4 kali ini. Ya. Nah, jadi saya ini umur sudah 62 tahun ya Pak Haji. Umur 62 tahun. Ya. Istri umurnya berapa? 53. 53. Kapan terakhir ML sama istri? Sekitar seminggu yang lewat lah Pak Haji. Seminggu yang lewat. Iya. ML-nya di mana? Di rumah Pak Haji. Di rumah, di dapur, di kamar, di teres? Di kamar Pak Haji. Di kamar. Siapa yang nawarin duluan? Atau yang minta duluan siapa? Saya Pak Haji. Hah? Saya. Gimana mintanya? Mintanya gimana? Saya rangkul langsung. Saya rangkul dulu Pak Haji. Rangkul? Iya. Terus dia ada perlawanan nggak? Enggak, dia mulai nerima gitu. Terus yang bukain bajunya istri siapa? Dia Pak Haji. Yang bukain bajunya istri siapa? Dia sendiri, istri. Nah ya, yang bukain baju bapak siapa? Ya saya. Hah? Saya buka. Yang Dia bukain celana dalam bapak siapa? Saya Pak Haji. Yang bukain celana dalam istri siapa? Dia langsung kamar mandi pakai handuk itu kan. Ya. Langsung acting mulai. Cut. Pertanyaannya apa bos? Ya saya ini bekerja Pak Haji, tapi kadang-kadang pekerjaan tuh apa dipakai kadang enggak gitu. Jadi pikiran saya tuh apa mau usaha lain gitu. Janganlah. Kamu bisa apa? Kalau profesi sebagai juru ukur Pak Haji, surveyor, pengukuran gitu. Proyek Oh, iya. apa itu jalan pengukuran. Bos, kalau di RDAY kan ada kata-kata ucapan adalah. Bisa gak Bapak pada saat ML Bapak ngucapin doa sambil ML, bisa gak? Tapi gak boleh keluar dari mulut, jadi gak boleh berisik gitu. Bapak gak boleh berisik, tapi di dalam hati bacanya. Karena kalau berisik takutnya istri juga, mulutnya kan 2 istri, malah berlebih berisik lagi. Bapak apa hajatnya? Punya rumah 1000 meter, punya rumah 1000 meter,
pasti punya rumah 1000 meter. Nanti pasti punya rumah 1000 meter. Pasti punya penghasilan sebulan 100 juta. Nanti pasti punya tanpa kerja. Saya nggak setuju kerja bos. Buat apa lo kerja? Lo udah usia begitu. Udah duit ngejar kita aja. Kalau gue terangin sebenarnya paling gampang bos. Tapi kan nih yang lain belum ada yang nanya. Mesti privat khusus. Enaknya privat kita bisa ngomong berjam-jam. Tapi kan kalau begini nggak bisa. Nanti yang lain Pak Haji gantian. Nah, yang penting lo atur waktu ya. Kalau pas nggak banyak tamunya kita ngobrol santai ya. Yuk, ibu apa? Yuk. Bebas mau nanya apa sebelum saya tutup. Karena besok pagi jam 7 saya kemari. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Bu Yamini dari Probolinggo, Jawa Timur. 6 tahun yang lalu saya sudah mengenal Pak Haji dari YouTube. Saya mengikuti ajaran-ajarannya Pak Haji dan saya selalu berdoa, ya Allah, bagaimanapun caranya dan apapun caranya saya pengen ketemu dengan Pak Haji karena jauh ya Pak Haji ya. Dan terkendala dengan biaya juga. Terus? Alhamdulillah Pak Haji, saya hari ini bisa ketemu dengan Pak Haji walau dengan cara Allah. Saya terdampar di sini di Jakarta Pak Haji, 2 minggu nggak bisa pulang. Itu. Terus ini ada teman ngajak, ayo ke Pak Haji. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dengan Pak Haji dengan cara apapun dan bagaimanapun. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya, waktu 6 tahun yang lalu saya belum ada anugerah yang luar biasa. Nah sekarang ini saya ada anugerah yang luar biasa Pak Haji. Saya kena tipu, anak saya kena tipu, akhirnya sertifikat juga digadaikan sama Bu, anak saya. pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya. Iya pertanyaan saya dulu sebelum ibu ngomong. Nanya ke saya nanya dulu. Ibu ketipu tuh udah seizin Allah belum? Udah. Anak ibu ketipu sama Allah, ketipu sama orang si bangsat udah seizin Allah belum? Udah. Jadi ibu santai aja karena di Al-Quran ayatnya hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Tenang aja. Ibu kan kadang saya ketipu. Lah, udah nyantai nanti enggak nih contohnya Bu. Kulkas saya kan habis. Besok ada lagi. Penuh lagi, keisi lagi. Siapa yang ngabisin? Itu kameramen. Kayaknya parutnya pada buncit-buncit. Saya belum makan, kameramen udah ngabisin. Aduh. Saya beli lagi, habisin lagi sama kameramen. Makanya kameramen, lihat kameramen gue 4-4-nya. Buncit-buncit semua. Orang gurunya belum makan, dia makan. Gue beli lontong 2, baru gue mau makan. Mana yang 1? Udah dimakan kameramen. Jadi intinya gini Bu. Nanti isi lagi, nanti ada lagi. Orang bunting, lahiran. Apa pada saat lahiran? Papa sakit. Besok bunting lagi. Kayak Haji Marko. Anak 9 bersaudara. Haji Marko anak nomor 1. Ibunya bunting lagi. Lahiran anak yang kedua bunting lagi. Sampai 9 lahiran. Apa ada yang sesar? Anaknya, adik-adiknya Haji Marko. Enggak, jadi ibu tenang aja. Nanti ada, tenang aja. Tapi kan kita kadang, dari mana nih? Ya, dari situ aja kita udah ngambang, nggak ada. Takutnya karena ini yang di bank ini sudah, saya sudah nggak bayar itu sudah 2 tahun Pak Haji. Ya nggak apa-apa, nanti lunas Bu. Nanti pasti lunas. Tenang aja, pasti lunas. Yang bikin lo nggak lunas karena lo takut. Iya, kalau ya pantesan kalau takut lo jangan mau jadi murid gua dong. pas banknya Lo tanya tuh orang-orang Cina yang jauh-jauh merantau pakai tongkang tuh. Yang di ke Kalimantan, yang ke Sulawesi, yang ke Sumatera. Dia tidak takut melawan ombak. Tidak takut. Karena dia punya lagunya. Lagunya apa? Bajak laut. Nenek moyangku seorang pelaut. Punya senjata di bawah perut. Dapat menegang, dapat mengerut. Sekali tembak, perutmu gendut.
Masuk angin itu Pak Haji. Tepuk tangan dong. Lo paksain apa privat apa biar kita ngomongnya sendiri tapi berjam-jam. Gak apa-apa. Kalau habis kita tutup. Sampai ketemu lagi besok pagi jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ujang, nama dari Sukabumi, Pak. Ayo, mic-nya kedengeran gak suaranya mic-nya? Saya Ujang dari Sukabumi. Ya. Udah pernah kesini privat sekali. Ya. Jadi kayaknya keempat kali ya kesini ya. Ya. Saya sehari-hari jualan di pasar. Yang dijual apa Pak Ujang? Saya jualan sendal sepatu, Pak. Tas sehari-hari. Oke. Tapi saya punya hutang ke bank, Pak. Nggak apa-apa. Tapi hari ini nggak bisa bayar. Nggak apa-apa. Justru itu doa saya tiap malam kalau tahajud biar Ujang jangan bisa bayar. Biar Ujang Jangan, alat Pak Haji. kelaminnya panjang-panjang. Caranya Bos. bagaimana? Bos, lo tuh kalau bisa bayar, utang lo lunas, nggak bakal datang ke RDAI, nggak mungkin. Emang gue udah sepakat sama ustadz-ustadz, gue ada 9 ustadz. Kita sepakat, tolong ijabin tamu-tamu RDAI. Jangan dulu terkabul, karena kalau terkabul udah kabur. Saya udah laksanain yang tidur bangun 00 mandi semuanya udah laksanain semuanya. Tapi belum gitu Pak Haji. Sekarang lo ngaca tuh lihat muka lo. Tuh dia di kaca tuh, nah lihat di kaca. Jadi kalau lo nggak kelihatan, berarti jangan disalahin. Yang disalahin apa? Kacanya ada debunya Jadi hati lo dibersihin. Nggak boleh punya sifat 18 bos. Insya Allah bisa Pak Haji. Ya udah. Nanti kan dapat dari gua 10 miliar. Pasti bisa Pak Haji. Iya, ngapain lu cari-cari duit pinjem sana pinjem sini. Minta aja sama bosnya, gurunya. Iya. Gurunya duitnya banyak. Iya. Ada lagi? Lagian ini punya saudara Pak Haji nggak bisa ngelihat matanya, gimana caranya tuh Pak Haji? Colek alat kelamin lawan jenis. Istrinya berarti ya? Ya, nanti. Saudara itu. Ya, yang ada kuahnya ya. Iya. Kalau yang kering nggak bisa. Nah. Langsung ditaruh di mata. Pagi Colek. atau sore itu Pak Haji? Pakai tangan kiri mata kiri, tangan kanan pakai mata kanan. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur selama 9 hari nanti matanya bisa lihat. Iya. Makasih. Yuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih colek. Colek gitu. Colek. Yuk. Selamat malam Pak Haji. Ya. Saya yang kedua kali ini datang ke sini ya Pak. Ya. Itu saya ke sini karena rumah mau dilelang. Heeh. Nah terus lama tuh datang, nggak datang gitu. Jadi Senin kemarin dia sudah datang gitu Pak. Tapi kebetulan saya nggak ada di rumah gitu. Lah, Pertanyaannya terus apa? Pertanyaannya ya, saya minta disabdain lagi Pak. Boleh. Datang Pak. Tukang sabdanya nggak masuk. Mana tukang sabdanya? Gaji Marco nggak masuk. Lagi ada seminar. Ada seminar di Hotel Borobudur. Dia lagi gantiin saya. Jadi ngajarin ngentongin duit. Besok dia datang hari Sabtu pagi jam 7 dia datang. Tadi dia ke Borobudur. Mungkin pulangnya jam 11 malam kali. Gampang Bu, jadi gini Bu. Ibu tinggal ikutin sayembaranya RDAI aja. Nanti kan tanpa ibu nyari kan nanti dapat dari kita. Itu aja. Ibu tinggal praktekin ilmu RDAI. Gitu. Kalau ibu muslim, kalau ibu nggak muslim, sifat 18 jangan dilanggar. Salah satunya ibu nggak boleh menghina Tuhan. Kebanyakan tamu RDAI hajatnya lemot karena menghina Tuhan. Apa tuh menghina Tuhan? Khawatir, takut, was-was. Satu lagi apa? Ragu-ragu. Jadi menghina Allah tuh bukan menjelek-jelekin nama Allah, bukan. Tapi dengan kita takut, khawatir, was-was dan ragu-ragu. Itu yang bikin kita hajatnya lemot. Nggak boleh Bu. Ibu jangan kalah sama pendatang. Orang-orang Cina datang ke Indonesia tidak pernah takut. Nggak ada takutnya. Maju terus. Pasti sampai. Sambil dia dayung, pasti sampai. Dengan celana kolor, pasti sampai. Sekarang adalah jadi orang konglomerat. Dan Bapak dan Ibu mau tahu? Orang terkaya di Pantai Indah Kapuk. Orang terkaya di Pantai Indah Kapuk.
dia kuliahnya nggak lulus. Nggak ada lulusan apaan itu. Tapi orang terkaya. Di Pantai Indah Kapuk. Apa modalnya? Tidak takut. Nah kita penakut. Mosok penakut. Ini kan negeri kita. Ngapain penakut? Akhirnya kita jadi penonton. Kedua, bapak dan ibu kalau pengen kaya mesti latihan jadi orang kaya. Ibu juga mesti latihan jadi orang kaya. Ibu kalau beli apa jangan nawar ya. Ibu kalau beli apa nawar nggak boleh ya. Bapak dan ibu juga nggak boleh ya. Tidak ada orang kaya raya, kayak saya kaya raya, tidak pernah saya isi bensinnya Pertalite. Lu mah pada ngisinya Pertalite. Pertamax turbo. Pertamax turbo. Oke? Jangan takut. Yuk. Makasih Pak Yo. Haji. Assalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri. Tunjukkan alat kelaminnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya 2 kali ke sini. Pertama ke sini April tanggal 25. Iya. Waktu itu Pak Haji kurang sehat. Iya. Jadi belum sempat. Terus saya WA, saya kan belum izin Heeh. Pak Haji lakuin itu. Apa? Pertanyaannya apa sekarang? Saya punya anugerah. Gimana caranya saya bisa lunasin? Ibu nggak bisa ngelunasin Bu, yang bisa ngelunasin adalah nggak bisa. Makanya Ibu nggak dikasih kesempatan. Ibu harus jangan takut, kan Ibu takut nih. Saya kayaknya ngomong diulang-ulang deh. Kenapa utang kita nggak lunas-lunas? Karena kita takut, takut dilelang, takut debt collector, khawatir dari mana nanti bayarnya, ragu-ragu. Nggak boleh. Selama ibu masih punya sifat yang itu udah jangan. Nggak usah datang ke RDI dulu, udah latihan dulu di rumah. Kalau udah bisa baru ke sini. Jadi apa? Supaya saya nggak ngajarin dari nol. Saya mau ngajarin dari nolnya tuh kalau yang udah privat-privat aja enak. Ini kan bapak dan ibu belum pernah meraktekin. Ujuk-ujuk langsung datang. Janganlah. Belajar dulu di rumah. Satu aja hajatnya terkabul. Satu aja dulu ilmu RDI. Baru nanti datang. Alhamdulillah udah jalanin, udah ada yang hasil. Tapi kan ibu tuh buktinya kan utangnya belum lunas. Iya. Ya, jangan takut, lawan. Saya WA Pak Haji. Dijawab gak sama saya? Dijawab Apa jawabnya saya? Suruh ke sini. Ya udah ibu Tapi tinggal saya paksain. Iya, saya maksain. Praktekin yang tadi saya terangin. Kan tadi saya banyak yang nanya tuh, ibu tinggal nyontek aja, nyamain. Maksud gue nerangin lagi dari nol, nggak mungkin lah, ya kan? Iya, saya maksain. Ya, oke? Ya. Yuk. Terima kasih. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Hah? Hah? Terus lanjut. Saya alat kelaminnya dari Depok, gatel tuh. namanya Nurliani. Yuk. Bapak, aku nih mau ngomong, aku supir angkot tuh. Kepingin laris angkotnya gimana Pak? Supir angkot? Ya, aku punya utang ada 30 juta, belum bisa melunasi. Kalau supir angkot gampang. Ibu copot alat kelamin ibu, lapin di bangkunya angkot sambil ibu ngomong. Penumpangnya dari pagi sampai malam gak ada yang turun-turun. Itu penumpang gak ada yang turun-turun. Dari pagi sampai malam. Itu aja di situ dulu. Jadi yang lain gimana Pak? Kalau nggak turun-turun? Hah? Maksudnya gimana? Ya kalau nggak turun-turun nggak naik yang lain dong. Ya ada yang turun naik lagi, ada yang iya. turun naik lagi, ada yang turun naik lagi gitu. Kalau bahasanya, ibu tinggal ngatur aja. Yang penting celana dalam ibu yang bekas pakai malam, paginya dilap, korbanin satu celana dalam sambil gosok di joknya, di bangkunya ngomong. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDI Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Santo bin Suwondo, penumpang yang naik dari pagi sampai malam, apa ibu ngomong? Bebas. Iya. Udah. Oke? Iya Pak. Yuk. Makasih Pak Haji. Yuk.